Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan kita Sistem Mekanikal minggu kedua. Saat ini kita akan membahas tentang sistem mekanikal untuk bangunan khusus yang bertingkat ya. Dimana di situ ada mall, ada hotel, dan lain sebagainya. Mungkin ada beberapa hal yang akan saya sampaikan, tetapi hanya gitu ya, tidak sampai ke detail. Nanti kalau ada waktu kita akan mendetailkan beberapa hal tersebut. Baik, kita akan memulai yaitu sistem mekanikal pada bangunan bertingkat. Menurut Schuler 1989, bangunan bertingkat memiliki core atau inti yang berfungsi sebagai tempat sistem transportasi vertikal dan mekanikal dengan bentuk dan sesuai dengan fungsi bangunan. Kemudian menambah kekuatan bangunan melalui sistem struktur dinding geser sebagai penyalur gaya lateral, seperti halnya tiupan angin, gempa bumi. Jadi dia core ini membuat bangunan ini menjadi kokoh. Ada beberapa core yang sudah saya kumpulkan di sini, beberapa gambar ini kalian akan bisa lihat ya, ada yang di tengah, ada yang di samping, ada yang di sayap-sayap dan segala macam. Ini intinya untuk perkuatan dan juga untuk lift gitu. Kemudian fungsi bangunan berpengaruh pada letak inti bangunan. Beberapa bangunan seperti hotel, rumah sakit, sekolah, dan kantor memiliki fungsi tertentu dengan fasilitas khusus yang tidak dimiliki bangunan lainnya. Ini memerlukan sistem mekanikal yang sedikit berbeda. Ya. Kalau di rumah sakit ini kita lihat dia punya fasilitas khusus seperti ruang rawat inap ini, dia memiliki sistem mekanikal gas, medik, kemudian untuk oksigen dan lain sebagainya. Pada bangunan bertingkat, luas lantai, sirkulasi jaringan utilitas dan kebutuhan pencahayaan alami menjadi pertimbangan dalam penempatan inti. Jadi penempatan inti ini menjadi pertimbangan ya, supaya sirkulasinya bagus, jaringan utilitasnya akan dilewatkan di mana. Kemudian penempatan inti akan berpengaruh pada jalur distribusi sistem utilitas baik horizontal ataupun vertikal melalui shift atau lubang utilitas pada bangunan. Jadi beberapa bangunan yang bertingkat banyak ini, mungkin kita ketahui juga untuk 2 lantai aja rumah tinggal itu sudah siapkan sak gitu. Jadi electrical dan segala macam, plumbing juga kita akan lewatkan di situ. Luas inti tidak lebih dari 20%, luas lantai tipikal yang ada sekitar 4%, dan luas lantai tipikal untuk lubang utilitas ME dengan 2 zona distribusi. Ini gambarannya seperti ini, ada lift, tangga darurat, plumbing, electrical, telepon, pengawal udara, kamar CCTV, pembuangan sampah. Ini berada di dalam core daripada bangunan. Kemudian perancangan sistem plumbing pada bangunan bertingkat umumnya menggunakan sistem vertikal untuk lantai tertentu, bisa memanfaatkan gradasi, tetapi untuk lantai lainnya yang tidak tersuplai dengan baik menggunakan bantuan motor pendorong. Jadi dalam ilustrasi gambar ini dari pump ya, dari pump atau dari sumber yang lain masuk metal air, kemudian kita masuk ke ground tank, kita supply ke atas, ke tanki atas, mungkin lantai 4 mungkin bisa gravitasi, tapi untuk yang lantai 3, lantai 2, lantai 1 karena butuh semprotan yang maksimal dibantu dengan motor pendorong ya. Ini juga ilustrasi yang sebelah kiri ini, dia ambil dari sumur, dia juga harus melalui beberapa proses. Sistem pembuangan air kotor terbagi atas air bekas buangan, air limbah, air hujan, air limbah khusus, air bekas buangan dari kebutuhan khusus besar, pabrik, industri, kimia, bengkel, rumah sakit, dan sebagainya. Itu diadakan terlebih dahulu. Jadi sebelum kita buang ke real kota ataupun ke saluran segala macam, itu harus sesuaikan dengan baku mutu daripada dinas lingkungan hidup ya. Ini saya tunjukkan ilustrasi sistem aerasi dan filtrasi ini di bangunan dengan sistem IPAL ya. Jadi dia masuk
seperti apa, masih kotor, kemudian disaring, kemudian dia melalui babak ini kemudian menjadi bersih baru bisa dibuang di proyek kota. Kemudian untuk memenuhi kebutuhan sistem plumbing pada suatu bangunan harus direncanakan sesuai dengan besar atau luas bangunannya, fungsi dan jumlah yang tinggal dalam bangunan tersebut. Ini ada beberapa tabel ya. Tabel ini menceritakan bahwa satu unit apartemen ini berisi berapa orang, dia prosesnya perlu berapa, kemudian untuk hotel juga perlu berapa. Ini bisa dibaca ya. Kemudian juga urinoir, bak mandi ini dua apartemen itu satu unit atau satu keluarga. Ini 2 unit untuk per kantor ini. Kemudian bak cuci dan lain sebagainya. Sistem overflow ini sebuah perancangan sistem kolam renang ya. Kolam renang ini kita tahu bahwa di beberapa bangunan kolam renang menjadi suatu persyaratan ya, terutama untuk hotel di atas bintang 4 atau bintang 5 harus memiliki kolam renang. Kemudian rumah tinggal sekarang kita lihat di Batam ini 2 lantai itu sudah pakai kolam renang ya. Ada yang di bawah, ada yang di atas di lantai 2. Ini ada beberapa sistem yang kita ketahui. Yang pertama adalah sistem overflow. Sistem ini menjadikan agar air bisa melimpah ke salah satu sisi kolam maupun ke seluruh sisi kolam renang. Dengan sistem seperti ini, kolam renang harus dilengkapi dengan selokan di tepi sisi kolam yang dijadikan sebagai area pelimpahan air. Ini terus seperti ini ada guternya di samping ya, jadi airnya meluber ke sana, masuk ke balancing tank, kemudian disedot oleh pompa, masuk septic, masuk lagi ke dalam kolam renang. Nah, berikutnya adalah sistem skimmer. Sistem skimmer ini menjadi salah satu sirkulasi yang berfungsi untuk menjaga agar air dalam kolam tersebut tidak melebihi dan meluap dari dinding kolam. Untuk mendukung sirkulasi ini, konstruksi dinding kolam juga menjadi lebih tinggi dari permukaan air kolam renang. Ini ilustrasinya, instalasi kolam renang sistem skimmer. Jadi di dinding-dinding ini dibuatkan untuk inlet untuk untuk menuju ke skimmernya. Kemudian skimmer ini dia diolah di sebuah alat ini, kemudian menjadi berdeni dan segala macam. Kemudian dari skimmer top ini masuk, kemudian dari lantainya juga dibuat untuk inlet atau outlet ini masuk ke pompa. Kemudian yang selanjutnya dalam sistem ini peralatan yang diperlukan adalah sebuah sistem tentang keamanan di dalam suatu bangunan ya. Suatu bangunan ini sekarang sudah tidak asing lagi bagi kita bahwa semuanya memakai CCTV ya. CCTV sudah canggih sekarang ya, sudah bisa ada night visionnya, bisa lihat malam hari kalau kondisi gelap. Dia juga bisa berputar 360 derajat. Ini menjadi concern pada sebuah bangunan untuk melihat atau mengawasi bangunan tersebut terhadap beberapa yang menjadi gangguan di dalam bangunan tersebut. Dalam sistem ini diperlukan kamera, kemudian monitor posisi, kabel, time lapse, video recorder. Baik, ini yang terakhir kita tugas ya. Tugas memang saya push untuk banyak tugas di setiap tipe bulan ini ya, karena saya punya rencana tugas ini memiliki bobot yang lebih tinggi ya. Karena menurut saya dengan mengerjakan tugas, dengan kalian presentasi di depan ini menjadi lebih baik, menjaga kalian bisa berbicara di depan umum. Ini menurut saya lebih penting, mengutarakan pikiran-pikiran kalian, yang ide-ide kalian di dalam sebuah rencana yang akan kita terjemahkan di dalam presentasi. Ini cari denah bangunan bertingkat yang menunjukkan core atau inti pada bangunan dan jelaskan apa yang dipahami daripada core tersebut ya. Kalian cari, kemudian kalian jelaskan nanti di sesi yang akan datang. Saya kira itu untuk pertemuan hari ini. Tetap jaga kesehatan ya. Kemudian prokes jangan lupa. Kita harus tetap waspada, ini masih dalam masa pandemi. Kalau tidak perlu keluar rumah tidak usah.
Kalau mau eh, beli apa-apa kalau bisa kalau online ya. Tetap jaga jarak, pakai hand sanitizer dan pakai masker. Saya kira itu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.